Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pembangunan desa berbasis data SDGs. Seperti kita sudah ketahui, SDGs desa adalah pembangunan total ataupun pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan atas desa, di mana seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewatkan dengan prinsip no one left behind, di mana sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan sesuai dengan Permendes 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Permendes 21 tahun 2020, pembangunan desa mengarah pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana SDGs desa ke-18 dihapus. Nah, adapun 18 goal SDGs desa tersebut yaitu meliputi goals yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan, yang meliputi atas 15 sasaran. Kemudian berikutnya goals yang kedua adalah desa tanpa kelaparan, ada sekitar 3 sasaran. Demikian seterusnya yaitu SDGs 3 desa sehat dan sejahtera, SDGs 4 pendidikan desa berkualitas, SDGs 5 keterlibatan perempuan desa, SDGs 6 desa layak air bersih dan sanitasi. Kemudian sampai dengan SDGs ke-17 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Sedangkan SDGs 18 inilah yaitu sesuai dengan Permendes 6 tahun 2023 dihapus, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, pendataan SDGs desa merupakan salah satu tahapan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu pertama adalah pendataan desa tahap awal dan yang kedua adalah pendataan desa tahap pemutakhiran. Hasil pendataan awal merupakan data dasar SDGs desa yang memuat tentang data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa. Sedangkan mekanisme pendataan SDGs desa yaitu pertama dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja atau Pokja pendataan SDGs. Kemudian yang kedua, Pokja pendataan SDGs ini kemudian melakukan pengumpulan data SDGs desa, yaitu berupa kuesioner desa, RT atau dusun, kemudian keluarga, serta individu. Nah, metode pengumpulan data SDGs desa ini yaitu menggunakan metode sensus partisipatoris, di mana melibatkan seluruh warga desa secara inklusif. Kemudian hasil pendataan SDGs ini dilakukan penetapan yaitu melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan membuat berita acara penetapan hasil pendataan SDGs desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Bagaimanakah dengan pembangunan desa sebelum adanya SDGs dan setelah adanya SDGs? Jadi sebelum adanya SDGs desa, desa melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. Jadi terkesan sangat ruwet, di mana diketahui masalah dan potensi yang ada, kemudian mengambil tindakan juga serta menetapkan prioritas program untuk mewujudkan desa mandiri itu belum terarah. Tetapi setelah adanya SDGs desa, maka arah tujuan pembangunan desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat bersama-sama berkaitan dengan data SDGs desa tersebut. Nah, teman-teman jadi dapat melihat yaitu data SDGs desa itu lewat web dashboard sdgsdesa.go.id. Dan di sini dapat terlihat yaitu perolehan nasional sampai saat ini adalah tanggal 14 Oktober 2023.
di mana kuesioner desa itu sudah mencapai di 33.321 kuesioner. Kemudian kuesioner RT adalah mencapai 416.256 kuesioner. Kemudian kuesioner keluarga itu mencapai 31.691.808 kuesioner. Sedangkan kuesioner individu mencapai 106.160.011 jiwa. Kemudian per hari ini di tanggal 14 Oktober juga ada data yang masuk atau terinput ke dashboard. Itu ada kuesioner desa sebanyak 4 kuesioner, kuesioner RT sebanyak 14 kuesioner, kemudian kuesioner keluarga yaitu sebanyak 540 dan kuesioner individu mencapai 1903 kuesioner individu. Nah, berkaitan dengan capaian keseluruhan skor SDGs, khususnya untuk di Provinsi Bali, akan kami bandingkan ketika capaian tahun 2022 dengan tahun 2023. Jadi di tahun 2022, yaitu di bulan yang sama, di sini terlihat yaitu capaian keseluruhan SDGs Bali itu adalah mencapai 48,38. Di sini dari 18 SDGs ini ada 2 SDGs, yaitu SDGs 1 capaiannya N per A, kemudian juga SDGs 15 yaitu capaiannya adalah N per A, dan ada satu capaian SDGs nomor 13 itu adalah capaiannya 0. Jadi apa artinya ini? Jadi berdasarkan skor 48,38 ini diperoleh dari total skor nilai percapaian SDGs yang terisi dibagi dengan jumlah capaian SDGs yang ada. Ini artinya khusus bagi capaian SDGs yang masih N per A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Jadi pada contoh kasus di samping ini perhitungannya adalah dijumlahkan seluruh capaian SDGs 1 sampai 18 ini. Kemudian nilainya adalah 774,04 dibagi 16. Kenapa dibagi 16? Karena ada 2 capaian SDG 1 dan SDG 15 itu N per A tidak menjadi pembagi sehingga menjadi dibagi 16 sehingga nilainya keluar adalah 48,38. Sedangkan 0 itu menjadi pembagi. Berikutnya, bagaimana kondisi capaian keseluruhan SDGs Bali di tahun 2023? Nah, ini dia. Jadi capaiannya sudah meningkat yaitu mencapai 50,78. Inilah data per tanggal 14 Oktober 2023 di mana seluruh capaian SDGs dari 1 sampai 8 sudah terisi. Dan lihatkan juga adalah capaian Kabupaten Bangli di tahun 2023 itu adalah secara menyeluruh 48,92 yaitu masih berada di bawah rata-rata Bali. Dan inilah yang perlu kita tingkatkan yaitu inputan-inputan sehingga capaiannya menjadi lebih baik. Dan kita akan khusus membicarakan Bangli berkaitan dengan skor SDGs yaitu di mana capaiannya 48,92 ini yaitu didapat ataupun keluarnya dari mana. Nah ini. Jadi berdasarkan dashboard SDGs desa yaitu berkaitan dengan capaian wilayah per tanggal 14 Oktober 2023 bahwa data desa khusus untuk di Provinsi Bali itu sudah masuk di 498 kuesioner desa. Kemudian jumlah RT-nya 2.742, sedangkan keluarga 710.236, sedangkan individu adalah di 2.583.895 individu. Jadi berdasarkan data yang masuk ini, kemudian keluarlah skor tersebut. Kemudian untuk Bangli yaitu data yang masuk itu di desa baru 55, sedangkan RT atau dusun itu di 187, kemudian KK adalah 33.565, sedangkan individu adalah 124.378. Kemudian berdasarkan sid.kemendesa.go.id khusus untuk Kabupaten Bangli dapat terlihat. Jadi berdasarkan data dashboard kemudian dimasukkan ke dalam SID. Jadi ini sebagai bagian informasi dapat dilihat oleh semua lapisan masyarakat. Jadi khusus untuk Kabupaten Bangli kita lihat kuesioner desa itu masuk adalah 56 yaitu per tanggal 23 Agustus 2023.
Sedangkan kuesioner RT itu adalah totalnya 190 per 30 Agustus 2023. Sedangkan SDGs desa data keluarga adalah di 33.844 di tanggal 14 Oktober 2023. Sedangkan data warga atau individu per tanggal 14 Oktober 2023 itu total kuesionernya adalah 125.337. Jadi capaian-capaiannya yaitu berdasarkan total penduduk, yaitu data IDM ini adalah 227.058. Jadi data yang masuk baru sekitar 54,92%. Sedangkan untuk keluarga dari total kakak itulah berdasarkan data IDM adalah 63.430 keluarga. Sedangkan yang inputan di SDGs baru mencapai 53,32%. Kemudian berdasarkan atas yaitu capaian SDGs Kabupaten Bangli yaitu 70,22 untuk SDGs 1, maka target-target capaian yang harus dilakukan sampai tahun 2030 bahwa untuk SDGs 1 yaitu desa tanpa kemiskinan ada kurang lebih 15 indikator, yaitu target-target yang harus dicapai. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, di mana data existing di dashboard SDGs yaitu terdapat 43.980 dan 43.980 inilah harus dapat dituntaskan sampai tahun 2030. Jadi ini dibagi merata bisa atau disesuaikan dengan kemampuan desa. Jadi target-target itu di tahun 2022, 2023 sampai tahun 2030 sehingga mencapai 0. Demikian pula untuk tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%, data existingnya adalah di 38.019 jiwa. Dan ini harus dapat diselesaikan sampai tahun 2023 ini. Yaitu di tahun 2022 sebesar 25.346, sedangkan 2023 adalah di 12.063 jiwa. Kemudian untuk persentase warga desa peserta SDSN bidang kesehatan yaitu mencapai 100%, data existingnya adalah 30.877. Kemudian PR-nya adalah di 14.339 jiwa. Jadi 14.339 jiwa inilah harus dientaskan, artinya agar ikut serta berpartisipasi sebagai kepesertaan SDSN ini. Jadi ini caranya membaca maksud daripada capaian 0% dan mencapai 100%. Jadi ini bisa dilihat untuk membaca daripada target capaian ini. Berikutnya, selain target capaian, di SID juga dimunculkan adalah berkaitan dengan rekomendasi program SDGs desa. Jadi untuk desa tanpa kemiskinan ini di SDGs 1 dengan capaian skor 70,22. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang bisa direkomendasikan yaitu untuk di Kabupaten Bangli bisa berupa adalah untuk RKP dan RPJM ini bisa pemberian BLT, pemberian akses modal pada masyarakat miskin, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, dan seterusnya. Jadi demikian. Kemudian dimasukkan nanti disesuaikan dengan APBDes. Nah ini rekomendasi yang diberikan oleh ASID berkaitan dengan rekomendasi program juga target capaiannya. Dan juga desa nanti di dalam memprioritaskan kegiatan itu harus juga sesuai dengan kewenangannya. Sebagai contoh misalnya ada kegiatan pemberian BLT-DD, jadi itu menjadi bagian kewenangan desa. Misalnya ada program Keluarga Harapan, jadi ini adalah menjadi kewenangan Kementerian Sosial, demikian pula seterusnya. Nah, terakhir teman-teman, bahwa inilah yang menunjukkan dengan adanya data SDGs, maka pembangunan desa akan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan dan terukur. Jadi sesuai dalam pasal 35 Permendes PDTT 21 tahun 2020 disampaikan, selain mempedomani dokumen RPJM desa, penyusunan RKP desa hendaknya memperhatikan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs desa. Jadi teman-teman dapat melihat
bahwa berdasarkan data SDGs desa level desa, RT, keluarga, dan individu, kemudian dapat dilihat di sid.kemendesa.go.id berupa rekomendasi daripada masing-masing desa, dan rekomendasi inilah yang bisa dijadikan pedoman di dalam memprioritaskan kegiatan di dalam menyusun RKPDS, kemudian dimasukkan di dalam APBDes. Jadi itu teman-teman yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana menyusun yaitu perencanaan pembangunan desa itu berbasis data SDGs desa. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih.